Kita mencoba untuk melakukan rekonstruksi dan dia berhasil dan dia bisa meraih medali emas. Itu cedera pada waktu olahraga itu bisa regional pada rumah sakit kita ini kasus banyak sekali dan mungkin terbanyak di Indonesia. Patangkas berapa itu dalam 1 tahun kira-kira? Saya nggak hitung, tapi kita terakhir teman kita Dr. Asep itu menghitung ribuan gitu ya. Ya, Masya Allah. Ribuan ya. gitu ya. Dan kita beruntung. Jadi dengan berangkat dari situ kita akan punya pengalaman setiap hari apa hal-hal yang kemarin kurang kita perbaiki lagi. Apa hal-hal yang kemarin kurang kita perbaiki lagi. Pasien kita beragam Pak Bam. Ya. Dari usia 27 tahun. Masih muda ya itu. Ada seorang pramugari dari kota lain ya. Dia datang ya dengan kerusakan itu. Ya kita ganti dua-duanya sekaligus. Oh, iya iya. Sekaligus dua-duanya. Dia nggak pernah kontrol sampai sekarang. Terus saya ikuti, saya tanya bagaimana. Alhamdulillah dok, saya baik-baik saja ya syukurlah. Dia bisa bekerja kembali. Bisa bekerja kembali. Masya gitu. Allah, ya. Ya, jadi ternyata juga bahwa yang dulu mungkin belum terbayang bahwa itu bisa sembuh, bisa beraktivitas, tapi dengan kemajuan apa yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Ortopedi itu ternyata membawa manfaat yang banyak untuk para penderita. Betul sekali, Pak. Ya. Betul sekali. Mungkin ada kasus lain yang kira-kira begitu menarik untuk bisa mungkin referensi dari para pemirsa semua. Baik. Ada banyak atlet kita juga khusus untuk lutut, salah seorang atlet Asian Games kita dari cabang pencaksilat itu ya. Jadi waktu itu kita masih belum sekomplit sekarang penanganannya ya. Jadi dia datang dengan keluhan ada kerobekan di salah satu ligamen lututnya. Masih muda saat itu, masih kuliah ya. Nah, terus ya dengan peralatan yang sederhana tapi dengan modifikasi yang luar biasa gitu ya. Kita mencoba untuk melakukan rekonstruksi dan dia berhasil dan dia bisa meraih medali emas. Oh, gitu, ya. Luar biasa jadi ya itulah beberapa dari sekian banyak kasus kita ya. Kalau untuk kita terangkan satu persatu banyak sekali Pak. Ya luar biasa. Jadi itulah usaha rumah sakit ini, itulah keleluasaan yang diberikan rumah sakit ini untuk kita untuk melakukan inovasi-inovasi kita sehingga ya kita harapkan akan semakin berkembang terus gitu ya. Bapak. Menghadapi hal yang akhir-akhir ini seperti banyak mereka yang melakukan olahraga sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang karena bagaimanapun tidak boleh berkumpul bersama, berolahraga bersama. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk olahraga yang sendiri itu? Ya. Jadi olahraga sendiri itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara banyak ya. Pertama kalau kita lihat jenis olahraganya ya jalan, berlari kan bisa dilakukan sendiri ya. Kemudian bersepeda atau mungkin di rumah sepeda statis dan lain sebagainya. Nah, nasihat saya untuk setiap pelaku olahraga ya harus pertama memahami dulu aspeknya olahraga itu sendiri. Harus memahami ya. Yang kedua, melakukan pemanasan dengan baik dan benar. Warming up itu ya. Karena cedera bisa terjadi kalau kita tidak melakukan pemanasan dengan baik. Cedera juga bisa terjadi walaupun kita sudah melakukan pemanasan, tapi melakukan pemanasannya nggak boleh sembrono, nggak boleh ngawur gitu ya. Jadi sport injury bisa terjadi pada saat pemanasan, bisa terjadi pada saat kita melakukan aktivitas sport itu sendiri, dan bisa terjadi setelah kita melakukan cooling down. Jadi harus benar-benar dipelajari. Nah, inilah sebetulnya tugas kita Pak Pam, tugas para ahli ya sport injury ini. Kita tidak hanya boleh menangani injurinya, tetapi harus mencegah preventif. Bagaimana? Ini yang harus kita lakukan secara terus-menerus, memberi pencerahan kepada masyarakat awam, masyarakat luas. Bagaimana harus melakukan olahraga itu sendiri tanpa cedera gitu ya. Jadi zaman seperti sekarang ini ya kebanyakan olahraga kita lakukan cara sendiri-sendiri ya. Jadi lakukanlah itu dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dengan pemanasan yang baik dan tidak terlalu memaksakan diri ya pada kondisi seperti sekarang ini. Insya Allah akan berhasil dengan baik. Ya. Jadi promotif, preventif itu sangat penting ya. Sangat penting Pak Bam. Jadi kalau misalnya pada
sport injury itu, cedera pada waktu olahraga, itu bisa regional pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada lutut, pada panggul, ataupun pada ankle ya. Kemudian juga yang lebih fatal lagi, misalnya bisa mengancam nyawa. Betul. Ya, kalau misalnya pada regional itu selain warming up itu apa yang harus diperhatikan, Pak Tangkas? Ya, jadi ankle misalnya, ya, pada ankle ya. Pemanasan ankle itu sebenarnya ya sederhana, tetapi seringkali kita tidak memahami. Nah, seringkali dilupakan gitu loh. Nah, bagaimana caranya memanaskan? Ya, jangan Bapak Ibu berpikiran ribet, Pak Bam ya. Jadi sederhana, selalu jangan langsung ketakutan. Aduh, gimana ya pemanasannya? Bagaimana ya? Enggak usah. Selalu sederhana sekali ya. Jadi seperti ini, kita melakukan gerakan-gerakan ini selama beberapa menit setiap hari, sebelum melakukan olahraga gitu ya. Itu sudah hal yang bagus. Kemudian begini, ya, sama begini. Karena cedera yang paling banyak di ankle adalah di pergelangan, di mata kaki luar dan mata kaki dalam. Sehingga dengan begini terus kita lemaskan, tapi kita kuatkan, kita lemaskan, kita kuatkan, itu akan baik-baik saja. Ya, kemudian memutar seperti kita kalau di pesawat kan disuruh juga oleh kalau kita perjalanan jauh gitu ya, gitu. Seperti itu, enggak terlalu sulit, enggak terlalu berbahaya. Nah, untuk lutut pertama tentu saja melemaskan ya, melemaskan, kemudian menyiapkan otot-otot paha dan otot-otot hamstringnya siap untuk bekerja gitu loh. Jadi jangan dalam keadaan otot hamstring kaku ya, otot lutut depannya kaku terus kita olahraga cedera lah terjadi. Jadi prinsipnya stretching dan strengthening ya. Jadi dilakukan peregangan pada waktu pemanasan itu, peregangan dan penguatan. Betul. Stretching dan strengthening ya. Sedangkan untuk misalnya yang untuk secara general kan ada beberapa berita yang fatal, misalnya berolahraga kemudian pingsan dan bisa berakibat fatal itu. Itu gimana cara pencegahan itu? Baik, makasih Pak Bam. Jadi ya beberapa kejadian belakangan itu sering mendengar ya. Jadi olahraga itu Bapak Ibu ada semacam klasternya gitu. Jadi kalau umur sekian olahraganya A gitu loh. Umur sekian olahraganya B dan seterusnya gitu ya. Oke. Kalau kita pelaku olahraga amatiran saja, tidak profesional, ya harus berhati-hati gitu. Ya. Jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan diri dengan alasan biasa ini gampang, ini enteng gitu. Nggak boleh ya. Induk daripada hidup manusia itu adalah di jantung gitu. Nah, kalau kemampuan jantung kita paksakan ya terus melebihi dari kemampuannya sendiri akan berakibat tidak bagus tentu saja gitu. Ada orang naik sepeda gitu kan. Kalau biasanya sepedanya ya setiap hari hanya berapa kilo, ya sudah seperti itu gitu lah. Tapi ada juga orang mumpung libur saya mau naik sepeda terus agak menanjak sedikit, kalau jantungnya nggak kuat ya udah pasti nggak bagus, itu bisa jatuh, bisa pingsan, bisa segala macam terjadi gitu loh Pak Bang. Jadi harus disesuaikan usia, kebiasaan dan rute yang biasa dilakukan gitu. Jadi para Bapak Ibu sekalian ya yang mungkin sudah berusia lebih dari 40 atau 50 tahun memang harus berhati-hati. Berhati-hati. Seperti yang sampaikan Dokter Tangkas tadi adalah jantung adalah suatu hal yang sangat penting dan itu perlu dilakukan suatu monitor. Dan pelatihan rutin itu tentu sangat baik ya. Jadi jangan tiba-tiba berolahraga yang keras oleh karena emosi, terbawa oleh teman-temannya, terbawa ingin cepat sehat ya. Sehat membawa petaka itu ya kira-kira begitu ya. Jadi setidaknya harus prepare ya, harus prepare. Betul. Mungkin sebelum kita mengakhiri ada beberapa tip dari Dokter Tangkas untuk para pemirsa. Yang satu berhubungan dengan kesehatan lutut dan panggul, dan yang kedua nanti dengan sport injury. Ya. Jadi kita ini sekarang harus dokter minded, mohon maaf, bukan untuk promosi apa tidak. Jadi memang kita harus berkonsultasi dengan para dokter ya yang masing-masing di bidangnya gitu loh. Bagaimana sih saya harus memelihara kesehatan saya itu secara umum. Kemudian ke pinggul, lutut dan ankle ini ya, ke sport injury.
bagaimana saya harus memelihara kesehatan panggul saya. Di Indonesia banyak sekali Pak orang-orang yang berat badannya itu berlebihan, luar biasa. Kita ini juga dulu gemuk, tapi ya sekarang sudah berusaha menurunkan berat badan kita ya. Karena itu salah satu tujuannya untuk kita lebih sehat. Ya, orang-orang yang gemuk sekali itu akan memberi tekanan besar kepada panggul dan lututnya. Berat badan berarti sangat penting. Betul Pak Pam. Jadi itu harus diturunkan supaya tekanan ke tulang rawannya panggul dan lutut itu tidak terlalu berlebihan. Ya. Yang berikutnya, ada beberapa juga kebiasaan masyarakat kita membeli obat-obatan, ya, membeli obat-obatan. Saya baru kemarin, kenapa beli obat itu Bapak? Saya sering flu tulang. Apa itu flu tulang juga saya tidak paham, gitu ya. Terus, Bapak beli apa? Saya beli obat-obat yang dari toko obat tertentu. Saya makan itu berbulan-bulan. Ya, dia datang dengan vascular necrosis. Nah, jadi vascular necrosis. Pembuluh darah itu tidak bisa sampai ke organ yang dituju. Iya, itu. Ya. Jadi yang berikutnya kita harus ya beraktivitas fisik dengan baik lah dan normal gitu ya. Jangan terlalu berat, jangan terlalu seperti latihan pembebanan ya di fitness itu sebenarnya kita dari sport medicine itu tidak terlalu ya merekomendasikan itu gitu ya. Karena itu banyak sekali masalah yang timbul nanti ya. Nah, kemudian untuk pergerakannya ya, kalau Anda tidak terlatih jangan melakukan gerakan-gerakan ekstrim di sendi panggul ada gitu. Lakukan dengan baik. Kemudian untuk lutut sama, pada lutut berat badan tadi juga berpengaruh ya. Kemudian cedera, berolahragalah dengan baik. Kalau Anda main bola, main futsal atau olahraga lain itu ya memang kita tidak selalu bisa menghindari cedera gitu. Tidak selalu bisa. Mudah mengatakannya tetapi sulit untuk mempraktekannya ya. Tetapi sebisanya ya lakukanlah olahraga dengan baik. Ya jangan emosional. Ya baru saja kemarin pasien umur muda 27 tahun. Karena saya emosi, Pak, saya melakukan tendangan seperti ini, crack katanya. Ya sudah itu cedera gitu. Jadi kontrol emosi Anda pada saat melakukan apapun ya. Nah, kemudian ya hindarilah kecelakaan berlalu lintas ya. Kendaraan bermotor itu kan kita ini banyak sekali kendaraan bermotor. Itu sangat riskan, kecelakaan itu bisa merobek lutut Anda semua ya. Jadi sangat perlu hati-hati di jalan itu untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian pergelangan kaki. Seringkali kita sebut terkilir atau apa, keseleo, terus diobati dengan urut-urut saja, ya janganlah ya. Ke dokter lah, sekali lagi datanglah ke dokter. Biarlah Pak dokter yang menentukan kakinya ini mau diapakan, ya. Ke dokter lah. Apa itu keseleo, apa tadi itu? Itu kita nggak begitu paham apa maksudnya itu keseleo itu. Jadi sebaiknya ke dokter, karena ankle itu adalah sendi pergelangan kaki yang terbawah. Yang pada akhirnya akan menderita menopang berat badannya. Jadi sangat penting walaupun dia lebih kecil dari lutut dan panggul ya. Betul Pak Pam, itu sendi terbawah yang pada akhirnya menopang kita semua. Ini kita harus memelihara itu karena kaki itulah membawa kita bergerak kemana-mana Pak Pam ya. Jadi kita harus sehatkan itu betul-betul. Jadi saya ajak masyarakat untuk ya menyadari ini semua. Apa yang kita bicarakan pagi ini adalah hal yang amat sangat penting ya Pak Pam ya. Jadi tolonglah ya masyarakat semua memperhatikan itu semuanya supaya ya kita sehat lah. Ya sehat itu kita upayakan, nggak datang tiba-tiba begitu saja gitu ya. Kalau kita tidak memeliharanya ya amburadul semuanya nanti. Begitu Pak Pam. Ya, jadi para pemirsa, demikian obrolan pagi saya bersama Dr. Tangkas Sibarani SPOT konsultan, kandidat doktor dalam knee surgery nantinya, di mana salah satu penelitiannya nanti adalah untuk mencegah degenerasi atau penuaan dini pada persendian besar. Terima kasih Dr. Tangkas, semoga apa yang panjenengan sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk para pemirsa. Dan juga Pak Tangkas tetap sehat. Dan semoga tetap mendapatkan manfaat. Dari apa yang panjenengan berikan untuk kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemirsa. Demikian opor kita pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.